Analisis skuad Persebaya Surabaya musim ini bakal jadi terkuat dalam 10 tahun terakhir. 5 pemain Persebaya yang bakal meledak musim ini. Nomor 5 bakal jadi bintang pemain baru. Target Persebaya di Piala Presiden 2026, strategi Bernardo Tavares membangun skuad mewah. 100 tahun Persebaya Surabaya, strategi mewah Bernardo Tavares bikin optimis para bonek. Hernando Ari bicara rivalitas dan target Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026. Analisis skuad Persebaya Surabaya musim ini bakal jadi terkuat dalam 10 tahun terakhir. Musim 2026 bisa menjadi titik balik Persebaya Surabaya. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar skuad terkuat bajul ijo dalam satu dekade terakhir? Jika dibandingkan dengan skuad Persebaya sejak 2019, musim ini menghadirkan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya soal nama-nama pemain, tetapi juga kedalaman skuad yang mulai terlihat lebih merata di hampir setiap lini. Persaingan mendapatkan tempat utama semakin ketat, membuat kualitas tim tidak lagi bergantung pada satu atau dua pemain saja. Faktor yang paling mencuri perhatian tentu hadirnya Bernardo Tavares. Pelatih asal Portugal itu dikenal sebagai sosok yang disiplin, detail, dan mampu membangun tim dengan organisasi permainan yang kuat. Dalam persiapan musim baru, ia bahkan mengubah pendekatan latihan agar fisik, teknik, taktik, dan mental berkembang secara bersamaan demi menghadapi jadwal yang padat. Bukan hanya itu, manajemen Persebaya juga mulai menunjukkan keseriusannya. Dukungan terhadap kebutuhan tim, fasilitas latihan, hingga persiapan pramusim menjadi sinyal bahwa klub tidak sekedar ingin bersaing, tetapi membangun fondasi yang lebih profesional untuk mengejar target tinggi musim ini. Di sisi lain, Tavares juga terus berdiskusi dengan manajemen dalam menyusun komposisi skuad terbaik. Namun, satu pertanyaan besar masih menggelayut. Dengan skuad yang lebih dalam, pelatih berpengalaman, serta dukungan manajemen yang semakin serius, apakah musim ini benar-benar menjadi kesempatan emas Persebaya untuk kembali menjadi penantang utama gelar? Jawabannya mungkin baru akan terlihat ketika kompetisi dimulai. Tetapi satu hal sudah pasti, musim 2026 bukan lagi sekedar tentang memenangkan pertandingan. Ini adalah ujian apakah proyek besar Bernardo Tavares mampu mengubah Persebaya menjadi kekuatan yang ditakuti, atau justru menjadi harapan besar yang kembali harus menunggu waktu. 5 pemain Persebaya yang bakal meledak musim ini. Nomor 5 bakal jadi bintang pemain baru. Musim baru belum dimulai, tetapi Persebaya Surabaya sudah menyimpan banyak pemain yang berpotensi menjadi kejutan besar. Selama ini, sorotan lebih banyak tertuju pada nama-nama besar. Namun, justru di balik itu, ada 5 pemain yang diprediksi bisa meledak dan mengubah wajah permainan bajul ijo sepanjang musim ini. Nama pertama adalah Tony Firmansyah. Gelandang muda ini terus menunjukkan perkembangan yang konsisten. Kemampuannya membaca permainan, distribusi bola yang matang, serta keberaniannya menghadapi tekanan, membuat Tony digadang-gadang siap naik kelas menjadi pemain inti. Jika mendapat kepercayaan penuh, bukan tidak mungkin ia menjadi motor permainan Persebaya musim ini. Selanjutnya ada Alphonse White. Kecepatan, keberanian melakukan duel 1 lawan 1, dan semangat tanpa kompromi menjadi modal utamanya. Banyak yang menilai Alphonse hanya pelapis, tetapi justru dari situ ia berpeluang mencuri perhatian ketika mendapatkan menit bermain. Nama ketiga adalah Diki Kurniawan. Pemain muda ini dikenal memiliki mobilitas tinggi dan kemampuan bermain di beberapa posisi. Fleksibilitas seperti inilah yang sering menjadi senjata rahasia sebuah tim sepanjang kompetisi yang panjang. Di sektor pertahanan, Mikael Tata juga layak mendapat perhatian. Permainannya semakin tenang, disiplin dalam menjaga area, dan memiliki keberanian membantu serangan dari sisi lapangan. Jika terus berkembang, ia bisa menjadi salah satu bek lokal yang paling mencuri perhatian musim ini. Dan yang terakhir, Ramadan Sananta. Kehadirannya menghadirkan harapan baru di lini depan Persebaya. Naluri mencetak gol, kekuatan duel udara, dan kemampuannya membuka ruang membuat banyak pihak yakin Sananta bisa menjadi pembeda dalam laga-laga penting. Jika mampu beradaptasi dengan cepat, bukan hanya produktivitas gol yang meningkat, tetapi juga ancaman Persebaya terhadap setiap lawan akan berubah drastis. Kini semuanya bergantung pada kesempatan, konsistensi, dan bagaimana mereka menjawab kepercayaan yang diberikan tim pelatih.
Satu hal yang mulai terasa, musim ini Persebaya bukan hanya mengandalkan pemain bintang. Justru nama-nama yang belum banyak dibicarakan berpotensi menjadi cerita terbesar, dan ketika kompetisi bergulir, jangan terkejut jika 5 nama ini perlahan mengambil panggung yang selama ini tidak pernah diperkirakan siapapun. Target Persebaya di Piala Presiden 2026, strategi Bernardo Tavares membangun skuad mewah. Persebaya Surabaya memandang turnamen pramusim sebagai momentum terbaik untuk mematangkan tim yang mengalami banyak perubahan komposisi pemain. Kehadiran sejumlah wajah baru membuat Green Force membutuhkan waktu agar setiap pemain memahami karakter permainan yang diinginkan tim pelatih. Green Force tergabung di grup B bersama Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Pork FC dari Thailand. Jadwal yang padat membuat setiap pertandingan memiliki nilai penting. Bukan hanya untuk mengejar hasil, tetapi juga mengukur perkembangan tim sebelum kompetisi resmi bergulir. Pelatih Bernardo Tavares menegaskan ambisi memenangkan pertandingan tetap ada. Namun, dia menilai kondisi skuad saat ini belum mencapai level ideal sehingga proses pembentukan tim harus menjadi fokus utama. Piala Presiden kami manfaatkan sebagai bagian dari persiapan menuju kompetisi, ujar Tavares. Tentu kami ingin memenangkan setiap pertandingan, tetapi kami juga harus realistis melihat kondisi tim yang masih dalam proses pembentukan. Banyak pemain belum mencapai kondisi ideal sehingga kami membutuhkan waktu untuk menyempurnakan semuanya. Lanjut dia. Pelatih asal Portugal tersebut menilai hasil pertandingan memang penting. Akan tetapi perkembangan performa kolektif tim jauh lebih menentukan sebagai bekal menghadapi kompetisi Super League 2026-2027. 100 tahun Persebaya Surabaya, strategi mewah Bernardo Tavares bikin optimis para bonek. Persebaya Surabaya tampaknya tidak ingin mengulangi kesalahan musim-musim sebelumnya. Saat beberapa rival masih sibuk merampungkan komposisi tim, Bajul Ijo justru bergerak lebih cepat. Perekrutan pemain dilakukan lebih awal, persiapan dimulai lebih matang, dan semuanya mengarah pada satu tujuan besar, membangun tim yang siap bersaing sejak pekan pertama kompetisi. Di balik langkah itu ada sentuhan Bernardo Tavares. Pelatih asal Portugal tersebut dikenal sebagai sosok yang sangat detail dalam membangun sebuah tim. Baginya, kesuksesan tidak hanya ditentukan kualitas individu, tetapi juga chemistry, kedisiplinan, dan pemahaman taktik yang harus dibentuk jauh sebelum liga dimulai. Itulah mengapa proses adaptasi pemain menjadi bagian penting dalam proyek Persebaya musim ini. Perhatian juga tertuju pada pemain-pemain asing yang didatangkan. Mereka bukan sekedar nama besar, tetapi diproyeksikan sesuai kebutuhan setiap lini. Harapannya jelas, kualitas tim meningkat tanpa mengorbankan keseimbangan permainan. Jika para pemain asing mampu langsung menyatu dengan skuad lokal, Persebaya berpotensi memiliki kedalaman tim yang jauh lebih kuat dibanding beberapa musim terakhir. Strategi bergerak lebih cepat ini juga memberi keuntungan besar. Saat klub lain masih mencari komposisi terbaik, Persebaya memiliki waktu lebih panjang untuk membangun pola permainan, mengasah kekompakan, dan memperbaiki setiap kekurangan sebelum kompetisi benar-benar dimulai. Dalam persaingan yang sangat ketat, selisih beberapa pekan persiapan bisa menjadi pembeda antara tim penantang dan tim juara. Semua langkah itu seolah mengarah pada target yang lebih besar. Menjelang usia ke-100 Persebaya, harapan untuk kembali menghadirkan prestasi tertinggi semakin terasa. Gelar juara tentu tidak bisa dijamin hanya dengan persiapan yang matang, tetapi fondasi menuju impian itu sedang dibangun sejak sekarang. Jika proyek Bernardo Tavares berjalan sesuai rencana, musim ini bisa menjadi awal dari era baru Persebaya. Dan ketika momen 100 tahun klub akhirnya tiba, mungkin yang dikenang bukan hanya perjalanan panjang Bajul Ijo, melainkan keputusan berani untuk memulai lebih cepat daripada semua pesaingnya. Hernando Ari bicara rivalitas dan target Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026. Piala Presiden tidak hanya menjadi ajang pemanasan sebelum kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia resmi dimulai. Turnamen ini juga menghadirkan atmosfer pertandingan yang berbeda karena mempertemukan klub-klub dengan rivalitas tinggi. Menurut Hernando, persaingan antar klub besar membuat gengsi Piala Presiden semakin meningkat. Para pemain pun memiliki motivasi tersendiri untuk menunjukkan performa terbaik, meski turnamen tersebut berstatus pramusim. Mungkin dengan adanya target-target pribadi yang ada di Piala Presiden ini, mungkin persaingannya lebih ketat juga, dan jadi bergengsi Piala Presiden kali ini, kata Hernando Ari. Persebaya sendiri tergabung di grup B Piala Presiden bersama Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Pork FC yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Stadion yang dikenal dengan atmosfer supporter Persebaya yang sangat kuat. Untuk itu bermain di hadapan ribuan bonek dan bonita,
tentu menghadirkan ekspektasi tinggi. Namun, ia menganggap tekanan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab seorang pemain profesional. Ia menegaskan, seluruh pemain bertekad memberikan penampilan terbaik pada setiap pertandingan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027. Kini, Piala Presiden 2026 akan menjadi momentum penting bagi Persebaya yang tengah bersiap menyambut usia ke-100 klub. Di sisi lain, Persija juga memiliki ambisi besar meraih trofi pada tahun perayaan 1 abad klub berjuluk Macan Kemayoran tersebut. Persebaya sembunyikan kekuatan, Bernardo Tavares belum buka formasi terbaik jelang Liga 1. Persebaya Surabaya kembali menjadi sorotan jelang bergulirnya Liga 1. Namun, kali ini bukan karena hasil uji coba, melainkan karena satu pertanyaan yang mulai ramai diperbincangkan. Apakah Bernardo Tavares sengaja belum menunjukkan kekuatan asli Persebaya? Selama rangkaian pramusim, banyak pendukung memperhatikan bahwa komposisi pemain dan pola permainan Persebaya terus berubah. Formasi yang digunakan pun belum benar-benar menetap. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa sang pelatih memang sengaja menyimpan strategi terbaiknya agar tidak mudah dibaca oleh para calon lawan sebelum kompetisi resmi dimulai. Strategi seperti ini sebenarnya bukan hal baru di dunia sepak bola. Banyak klub yang akhirnya menjadi juara justru memilih menutup rapat taktik utama mereka selama pramusim. Fokus mereka bukan mengejar kemenangan di laga uji coba, melainkan memastikan tim siap tampil maksimal ketika kompetisi sesungguhnya dimulai. Jika benar Bernardo Tavares menerapkan pendekatan tersebut, maka pekan pertama Liga 1 bisa menjadi momen munculnya kejutan besar. Bisa saja Persebaya tampil dengan formasi yang sama sekali berbeda, perubahan peran pemain, atau bahkan skema menyerang yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya. Kini pertanyaannya, apakah langkah Bernardo Tavares ini merupakan strategi jenius untuk mengejutkan lawan, atau justru terlalu beresiko karena tim belum menunjukkan permainan terbaiknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah Persebaya memang sedang menyembunyikan kekuatan aslinya, atau justru masih mencari formula terbaik sebelum Liga 1 dimulai? Berani taruhan bakal merapat? Rogerio Cina akan gabung Persebaya, pasti hanya rumor. Persebaya Surabaya terus menambah kekuatan di lini depannya untuk Super League 2026-2027. Kali ini, nama Rogerio Cina masuk dalam radar tim asuhan Bernardo Tavares. Melalui sosial media, rumor ketertarikan Persebaya kepada Rogerio Cina makin menguat. Saat ini, pemain bernama lengkap Rogerio Alves dos Santos sedang berstatus tanpa klub. Musim lalu, Rogerio Cina bermain di Liga Vietnam bersama Công An Hanoi. Sebagai penyerang, performanya cukup meyakinkan di lini depan. Pemain 29 tahun tersebut bermain 22 pertandingan bersama Công An Hanoi. Selain bermain di Liga Vietnam, Cina memiliki pengalaman bermain di AFC Champions League 2 dan ASEAN Club Championship. Secara statistik, Cina mengoleksi 8 gol di semua kompetisi musim lalu. Dia juga mencatatkan 4 assist selama satu musim membela Công An Hanoi. Di tengah rumor panas Cina menuju Persebaya, pemain asal Brasil tersebut sudah menunjukkan ketertarikannya bergabung dengan Green Force. Terlihat di Instagram pribadinya, dia telah mengikuti Instagram Persebaya. Menarik dinantikan apakah Rogerio Cina bakal resmi diboyong Persebaya ke Gelora Bung Tomo? Patut ditunggu atau malah ini semua hanya sebatas rumor saja. Tiba-tiba target juara. Perubahan besar Bernardo Tavares diam-diam ubah wajah Persebaya. Persebaya Surabaya kini tidak lagi sekedar berbicara soal finish di papan atas. Target juara mulai disuarakan dengan penuh keyakinan. Pertanyaannya, dari mana datangnya rasa percaya diri itu? Apakah Bajul Ijo memang sudah benar-benar siap, atau ini justru sebuah perjudian besar sebelum Liga 1 dimulai? Jika diperhatikan lebih dalam, ada perubahan besar yang mungkin belum banyak disadari oleh bonek mania. Salah satunya adalah langkah manajemen Persebaya yang kini bergerak jauh lebih cepat dibanding musim-musim sebelumnya. Proses perekrutan pemain dilakukan lebih awal, sehingga tim memiliki waktu lebih panjang untuk membangun chemistry sebelum kompetisi dimulai. Bukan hanya itu, kehadiran para pemain asing juga menjadi perhatian. Mereka datang dengan karakter yang sesuai kebutuhan tim, bukan sekedar melengkapi kuota. Dipadukan dengan metode latihan yang diterapkan Bernardo Tavares, Persebaya terlihat mulai membangun identitas permainan yang lebih disiplin, agresif, dan siap bersaing menghadapi tim-tim papan atas. Namun perubahan terbesar mungkin bukan soal taktik atau kualitas pemain. Yang mulai terlihat adalah perubahan mentalitas. Persebaya kini seolah ingin menghapus kebiasaan hanya menjadi tim pengganggu, dan mulai membangun budaya sebagai tim yang benar-benar mengejar gelar juara. Inilah perubahan yang sering luput dari perhatian, tetapi justru bisa menjadi pembeda sepanjang musim. Lalu menurut kalian, apakah semua perubahan ini sudah cukup membawa Persebaya menjadi kandidat kuat juara Liga 1? Atau masih ada kekurangan yang harus segera dibenahi sebelum kompetisi dimulai?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar.